Halo guys, kembali lagi di channel Kapten Santosa Jakarta. Kali ini untuk episode kita episode yang kedua. Kali ini kita mengundang tamu istimewa dari Surabaya, yaitu Mr. Robert Ardianto. Dan dia adalah seorang komisioner dari EMA Indonesia. Terima kasih Om sudah datang. Oke, terima kasih. Oke Om, jadi kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi kita akan memperkenalkan pada viewer kita itu apa sih EMA ya. Oke. Kita kan banyak asosiasi kompetisi ya. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang aktif ya untuk kompetisi audio ya. Mungkin bisa dibilang mungkin paling aktif di dunia kali ya. Nah, bisa sebutin Om, apa sih EMA itu sebenarnya? EMA kan dari Eropa ya, European Mobile Media Association. Jadi satu asosiasi yang menaungi beberapa negara ya. Ya mungkin sekarang udah hampir 90 negara kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi bermula dari Eropa hingga ke Asia dan sekarang di Amerika juga udah masuk benua Amerika. Seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh EMA sebetulnya basicnya adalah satu asosiasi yang menaungi car audio yang berhubungan dengan car audio. Jadi kita biasa di Indonesia lebih banyak mengorganize event kontes ya untuk car audio seperti itu. Ya, EMA itu juga bukan asing sih buat saya. Jadi kita lihat mungkin secara regulasi dan CD pertandingan itu selalu diupdate tuh ya. Iya betul. 2 tahun kita ada training lagi, ada training. Saya bilang sih ya mungkin untuk salah satu asosiasi yang paling rutin ya. Iya. Jadi CD-nya nggak itu aja, lagunya nggak itu aja. Perkembangannya juga makin lama makin bagus ya. Iya. Nah, terutama untuk di EMA Indonesia ini, jadi ada rencana-rencana apa nih selain kita kan masih dalam pandemi yang mungkin belum bisa terlalu banyak ya. Iya. Mungkin tapi kita udah salah satu juga yang sudah melakukan kompetisi sampai sekarang hit 4 ya. Iya, udah masuk hit 4 di Jakarta. Turun tanding juga kan, udah hit 4. Nah, nanti ada rencana apa nih ke depan? Jadi memang sesuai dengan PPKM Mikro, jadi mengikuti anjuran pemerintah bahwa ya ada pembatasan kegiatan ya, terutama yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, memang EMA saat ini kemarin di hit 4 Jakarta ini kita diundang oleh Pak Hami ya dalam penghelatan Indonesian International Motor Show ya 2021 15 sampai 25 April ini. Tapi dengan kita mungkin kontesnya lebih berbeda dengan biasanya karena ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi dan EMA kemarin juga mungkin ya tahu ya bahwa kita memberikan seperti hygiene set ya kepada semua peserta ya, jadi masker, hand sanitizer seperti itu ya. Mungkin saat ini budaya untuk cuci tangan kemudian bermasker itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ini memang progres ke arah sana seperti itu. Dan seperti pertanyaan tadi, kegiatannya apa? Jadi kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku seperti itu. Jadi kita juga kemarin kita turun mobil. Jadi kita ada Mercedes kemarin, satu Mercedes C300 ikut di Skiloyen, terus Mini Cooper juga kita turunin di 2 kelas, yaitu yang Master 5K dan Pure Sound 5K. Jadi semua juri pakai masker, jadi kita ada protokol kesehatan juga, jadi pertandingan tetap bisa berjalan dengan baik ya, walaupun semua protokol kesehatan itu sudah kita jalankan dengan teratur ya. Jadi kita juga tidak harus memperhatikan juga kesehatan dari setiap peserta dan juri-jurinya ya. Betul. Oke, di EMA itu ada satu hal yang menarik, yaitu ada perhelatan EMA Asia sebenarnya ya, secara rutin ya. Tapi karena mungkin karena pandemi kita juga nggak bisa kemana-mana ya, semua jadi pending gitu. Tapi tadi saya baru dengar dari Om Robert bahwa nanti tahun depan kita kemungkinan akan Nah itu gimana Om jadi EMA Asia-nya Om? Jadi gini, kalau apa yang kita secara rutin ini kita ada meeting dengan affiliate dari EMA dari semua negara dengan EMA Global. Jadi
sesuai dengan EMA calendar ya kalau kita ngomong ya. Jadi rencana-rencana kerja kita saat ini yang paling dekat adalah mungkin final Euro dulu di tahun ini, kemudian di bulan April tahun depan itu kita ada just training karena kita akan mengeluarkan CD baru ya untuk tahun depan. Ya, headjust training. Kemudian untuk EMA Asia sendiri ini kita masih menunggu karena kita kan di Asia ini kan ada sekitar 9 negara di Asia plus 1 Rusia ya yang ikut Asia Timur. Kita ngelihat antar negara ini nanti gimana untuk masalah bepergian antar negaranya. Apakah kita perlu karantina atau enggak kan kita belum tahu ya. Kalau karantina pasti tidak mungkin kita mengadakan EMA Asia seperti itu. Waktunya kan nggak mungkin gitu. Seperti itu. Oke, jadi kilas untuk EMA Asia itu jadi pertandingannya nanti bisa diadakan mungkin sekitar butuh waktu sekitar 2 bulan ya. Iya. Hampir 2 bulan. 2 bulan. 9 negara Asia dan 1 negara Far East Russia itu yang ikut dalam kompetisi EMA Asia. Jadi jurinya itu kita tim jurinya itu berpindah-pindah negara. Nah itu nanti kemungkinan harus dicek dulu nanti tahun depan gimana ya untuk prosesnya seperti itu. Nah tapi itu adalah kompetisi yang bagi saya salah satu yang mungkin sangat-sangat menarik ya. Hektik banget kalau itu ya. Jadi untuk pertandingannya seru dan sangat complicated lah ya. Oke, jadi kita nanti sekalian juga ada Q&A, jadi silakan yang viewer itu kita ada 2 gift ya, jadi ada t-shirt dari Novel, satu lagi dari Rockport, nanti kita akan berikan gratis kepada viewer yang memberikan pertanyaan yang paling menarik untuk EMA Indonesia. Oke? Oke, guys, jadi kalau untuk EMA sendiri, Om, biasanya kan kemarin itu jadwal 1 tahun bisa berapa ya pertandingannya? Biasa normalnya kita untuk event reguler 10 event, kemudian 1 event final EMA, kemudian 1 event EMA Asia. Jadi total 12 event dalam 1 tahun. Itu ada di Jakarta, di ya, kota-kota lain. Jadi Jakarta, Surabaya, Solo, Bali, Medan, Batam juga. Iya. Oke, jadi yang tertarik untuk ikut kompetisi bisa langsung saja follow di EMA Indonesia. Ada akunnya apa nih, Om? Facebook EMA Indonesia ya, EMA Indonesia. Nah, jangan lupa di follow, nanti bisa lihat aktivitas apa saja yang ada di EMA Indonesia. Dan kemarin tadi saya lihat juga ada videonya di YouTube-nya channel EMA Indonesia. EMA Indonesia juga. Nah, jadi nanti bisa lihat bagaimana euforia kompetisi. Jadi kita bisa datang lihat terus bagaimana sih mobil kompetisi yang bagus dan bagaimana tata cara penjurian. Dan untuk rule-nya itu ada di mana, Om? Ada di rulebook. Kalau mau soft copy bisa download di emanet.com. Emanet.com ya. Jadi yang ingin mempelajari bagaimana caranya tata cara penjurian di sana bisa dibuka di emanet.com. Iya. Ya, betul ya. Oke, di EMA itu salah satu hal yang paling menarik itu adalah ada penilaian instalasi. Betul. Ya, jadi kenapa harus ada instalasi? Jadi gini, karena kita untuk car audio, salah satu pentingnya instalasi adalah soal safety ya untuk kita. Jadi salah satunya misalnya pemasangan pilar. Jadi untuk pilar metering atau tweeter, kita ada rule 4 cm ya, 4 cm dari batas kaca paling luar ya, istilahnya yang ada garis hitam ya. Ya. Kenapa kita mengharuskan 4 cm? Karena itu batas safety-nya. Jadi kalau ada yang masang apa ya, pilar yang sampai besar subwoofer gitu, itu berbahaya ya. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Blind spot lah ya. Ya, blind spot. Ya. Betul. Jadi kita harus memperhatikan safety juga ya. Ya, selain itu. audio yang bagus, safety juga harus. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua juga untuk masalah, ya kita ngomong safety lagi. Kalau masalah instalasi itu 1 safety, 2 safety, 3 safety. Iya kan. Yang kedua masalah jalur perkabelan segala.
kemudian fuse itu yang sering kita lihat kalau yang non instalasi itu kan kadang ada yang sampai nggak ada fuse-nya, kemudian ukuran kabel sama fuse nggak cocok, itu semua berbahaya karena apa? Bisa membuat kebakaran kan, short, bisa kebakaran di mobil itu gitu. Ya. Jadi kalau bisa kita lihat di mobil-mobil yang biasa berkompetisi di EMA, kita bisa lihat dari sisi instalasinya pasti rata-rata instalasinya sesuai dengan standar internasional gitu ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin secara kalau kita ambil garis besar, mobil-mobil yang berkompetisi di EMA dengan kelas-kelas yang reguler, mobilnya pasti safety dong ya? Rata-rata seperti itu, iya. Pasti aman ya? Iya. Karena kalau kita ikut kompetisi, ada penilaian instalasi misalnya di master fuse, misalnya master fuse nggak ada, kena potong poin. Jadi mau nggak mau nanti setiap peserta itu udah harus mengikuti. Iya, comply ya. Comply dengan regulasi. Harus mengikuti regulasinya. Oke, jadi kalau yang teman-teman yang udah kenal Om Robert udah pasti tahu lah. Jadi Om Robert itu bisa diceritain nggak mulai main mobil itu kapan ya? Mulai tahun 90-an ya, awalnya ya. Nah kalau teman-teman yang berada di Surabaya ya, pengen dengar mobil demonya tuh, wah, luar biasa. Itu bisa kalau udah duduk di dalam nggak pengen keluar udah pasti ya. Ya Om ya. Nah kalau yang datang ke Surabaya langsung kontak aja Om Robert. Itu ada mobil demonya keren banget. Nanti bisa dites, itu bisa jadi salah satu acuan bagaimana caranya bikin audio mobil yang bisa sekeren itu. Bisa kasih tahu Om, itu prosesnya gimana itu? Berapa tahun itu Bang? Sebetulnya mobil itu mobil kompetisi lama ya. Pas itu kita ngikutin expert, kelas expert unlimited. Jadi mobil itu memang dibangun untuk mobil kompetisi 2011. 2011. EMA untuk kompetisi. Jadi memang kalau kita tahu kan sama-sama tahu di EMA ini kelas paling tingginya kan di kelas expert unlimited ya, untuk kelas instalasinya. Ya itu jadi butuh persiapan sama waktu yang panjang karena nyari poinnya seperti itu. Kemudian instalasinya juga nggak boleh ada miss ya, kayak gap apa-apa itu kan mesti dilihatin semua. Memang butuh waktu yang panjang seperti itu. Jadi nggak bisa untuk mobil harian gitu ya. Tapi sekali jadi atau banyak proses? Banyak proses. Jadi bongkar pasang sampai terakhir selesai. Kalau untuk pemilihan komponennya emang pemilihan komponen memang dari dulu ya, tiap individu kan pasti punya referensi ya, masing-masing suara ya istilahnya. Oh saya cocok dengan speaker merek A, B, C, sama seperti kita milih mobil ya. Ya kita milih mobil ya gitu, ada yang cocok merek brand A, brand B ya seperti itu, sama juga. Oke. Apa aja itu pengetahuan saya ingat ada Macintosh-nya, ada apa lagi ya? Iya, Macintosh, Venture ya? Iya. Jadi yang teman-teman yang ingin tes kondisi mobilnya bisa langsung kontak Om Robert di sini. Oke, di gimana, Fauzan? Oke, siap. Jadi untuk kita ada giveaway t-shirt, jadi ada 2 t-shirt di situ. Terus nanti kita akan bagi-bagi kepada viewer untuk di acara Oke ini ya, episode 2 dengan Mr. Robert Adrianto. Oke, mungkin kita mau nanya misalnya untuk apa ya, untuk event terdekat, kalau nggak salah nanti ada di Gias ya Om, bulan Juni ya. Terdekatnya kita ini kemungkinan kita masih istilahnya masih tahap pendekatan ya istilahnya. Yang kemungkinan paling dekat sesudah hari raya itu di awal Juni di Bali, kemudian di Jogja. Oh, Bali dulu baru Jogja, habis itu mungkin Jakarta ya. Tapi belum final berarti ya? Belum final masih. Berarti masih ada 1 sebelum final? Iya. Oke. Guys, jadi yang berapa bulan ini jarak waktunya? Kita mungkin sampai final ini nanti, kan kita ini baru hit 4, berarti kan kita masih ada sekitar 8 hit lagi. Iya. Jadi kalau yang ingin baru mundur kontes masih keburu nih? Masih jauh, masih. Kita bisa langsung kontak Om Robert di sini. Oke, di gimana, Fauzan? Oke, siap. Jadi untuk kita ada giveaway t-shirt, jadi ada 2 t-shirt di situ. Terus nanti kita akan bagi-bagi kepada viewer untuk di acara Oke ini ya, episode 2 dengan Mr. Robert Adrianto. Oke, mungkin kita mau nanya misalnya untuk apa ya, untuk event terdekat, kalau nggak salah nanti ada di Gias ya, bulan Juni ya.
Terdekatnya kita ini kemungkinan kita masih istilahnya masih tahap pendekatan ya istilahnya. Yang kemungkinan paling dekat sesudah hari raya itu di awal Juni di Bali, kemudian di Jogja. Oh, Bali dulu, baru Jogja. Habis itu mungkin Jakarta. Oke, tapi belum final berarti ya? Belum final masih. Berarti masih ada satu sebelum final. Iya. Oke. Guys, jadi yang berapa bulan tuh jarak waktunya? Kita mungkin sampai final ini nanti kan kita ini baru hit 4, berarti kan kita masih ada sekitar 8 hit lagi. Masih ada 8 hit. Iya. Jadi kalau yang ingin bangun mobil kontes masih keburu nih. Masih jauh masih. Keburu kita bangun mobil kontes masih bisa diturunkan untuk di event Bali ada ya. Iya. Terus ada di Yogyakarta juga ada di Jakarta. Oke. Apa nih? Ada? Nggak ada? Ya udah, apa kita jalan terus. Kalau nggak ada, oke, Robert, apa lagi ya? Selain audio mobil, favorit audio rumah juga main juga? Audio rumah nggak main, cuman punya banyak referensi teman yang pemain home ya, karena punya ini sendiri-sendiri ya. Mungkin yang penggemar home dia nggak main di car, tapi penggemar car juga nggak main di home, tapi saling melengkapi lah ya. Jadi kita punya berteman dengan komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Kalau untuk biasanya kan diskusi paling panjang itu adalah antara audio mobil, audio rumah, ya kan? Sama headphone. Lalu kan masing-masing punya referensi sendiri. Ya, penggemar ya. Nah, kalau misalnya Om Robert itu kan udah cross platform antara audio mobil, audio rumah. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak misalnya plus minusnya misalnya? Apa sih yang bagus dari audio mobil? Apa sih yang bagus dari apa yang nggak ada, apa yang ada gitu? Iya. Mungkin gini, kalau kita lebih banyak istilahnya aktivitas di luar, mungkin ya paling cocok kalau menurut saya pribadi car audio ya. Karena kalau kita seharian udah di luar, waktu kita untuk mendengarkan di home itu kan mungkin lebih sedikit ya. Ya biasanya penggemar home juga orang yang lebih banyak beraktivitas di rumah, jarang keluar. Mungkin ya saya ngelihatnya arahnya ke arah sana, tapi semua sebetulnya tujuannya juga sama ya, istilahnya menikmati musik istilahnya gitu. Jadi mungkin apa ya, kalau di luaran mungkin di forum-forum ada pertentangan, ini lebih baik. Kalau menurut saya pribadi semua ya baik. Iya kan? Tergantung ini ya, istilahnya preferensinya kita ke arah mana sebenarnya. Tapi suara kalau saya ngomong sih semua suara car yang bagus ya ada, suara home yang bagus ya ada, car yang jelek ya ada, suara home yang jelek ya ada, sama aja sebetulnya. Tapi kalau misalnya mereka ngomong, wah ini nggak bener nih, kalau kadang-kadang kan begitu perdebatannya kan? Iya. Wah ini nggak bener nih suara audio mobil begini nih, gitu kan? Nah kadang-kadang ya kita sebenarnya juga ada plus minus ya kan, kita berdebat, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, betul. Kan? Jadi sebenarnya kalau saya bilang sih mungkin lebih baik kita enjoy sih ya. Iya, kita menikmati. Yang benar atau salah gitu kan. Telepon dari mana? Singgit siapa? Oh itu minta tolong bukain pintu di bawah. Oh. Oke guys, jadi kita pause dulu sebentar, ada telepon. Iya, jadi minum. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen cari tahu mengenai EMA Indonesia, mumpung ada Om Robert di sini, bisa langsung tanya nih. Jadi kalau misalnya yang belum pernah kompetisi atau yang penasaran dengan kompetisi audio, ya kita bisa langsung tanya dengan Mr. Robert di sini, karena Mr. Robert tuh yang ngurusin pertandingan dari seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di sini. Ada? Oke. Ada salam dari Gotek _ Utomo. Jaga stamina di habis kontes, vaksin, terus jam istirahat masih lab. Siap, Om Christian tuh ya. Oh.
Jadi hari ini juga kita baru dapat vaksin nih, jadi aman-aman aja. Editor PEI, do you answer any question in English if I get any? Yes, you can. Just ask us, maybe we can try Bagi to Mr. Badrung, bagi tips triknya Om biar dapat DB tinggi. Wah, DB tinggi ya? Kalau DB tinggi harusnya lebih nanya ke ahlinya DB SPL nih Om. Karena kalau misalnya ini kita terus terang kita lebih fokus ke sound quality. Jadi di EMA juga ada ya? Ada. SPL, ESPL, Iya. SQL sama ISPL. SQ ya. Jadi ada 4 malah multimedia Iya. juga. Iya. Jadi di EMA itu ada 4 kelas ya. Jadi ada yang tertarik dengan multimedia bisa tanding di multimedia. Oke. Ada yang bisa tanding di ESPL, kalau yang suka di tinggi ya, bangun mobil ESPL bisa bangun, bisa tanding juga di EMA. Terus ESPL itu campuran antara SQ dan SQL ya. Nah, yang menarik di SQL tuh apa nih Om? Bagaimana caranya untuk menilai di ESQL itu? Di SQL kita dari sound quality juga satu, kemudian yang kedua nilai dB. Kita nilai dB. Nah, di EMA ini juga banyak ya kelas-kelasnya. 2W, 4W, 8W, ya kan banyak, sampai paling tinggi 16 loh. Ya, 16. Ya gitu. Jadi kalau untuk ESQL itu selain dinilai kekencangannya juga dinilai bagaimana kualitas suaranya dari jauh ya? Dari jauh, dari jarak 5 meter. Betul. Jadi bangun mobil ESQL itu juga nggak gampang karena harus dari jauh dan semuanya harus beneran dari jauh itu harus bagus. Oke, jadi untuk saya punya giveaway dua nih. Oke, saya punya t-shirt dari Rockport ya, tim Rockport dan Corel. Jadi kita akan kasih untuk yang di Indonesia khususnya, nanti kita akan kirim untuk yang memberikan pertanyaan terbaik untuk EMA Indonesia dengan Mr. Robert Adrianto. Oke, tadi yang Inggris, jadi nanya. If you have question in English, just tell us, and then we try to answer. Oke. Dari Octonius Halim. Ya. Kok orientasi gambarnya mirip? Masa? Waduh. Ini tukang kameranya berarti. Oh iya, ini kurang orang ini. Yang Facebook berarti. Iya, ini Facebook landscape. Tahu muka. Kalau saya landscape. Ya, tidur gitu kan. Thank you. Dari Mojaba _069 Best Captain dari Iran. Sis, thank you Iran. Venezuela hadir. Venezuela. Hai Venezuela. Oke Om, untuk di Indonesia selain EMA Asia ada gelaran akbar lain nggak? Dulu kan kita ada antar kota tuh. Ya. Antar kota. Jakarta, Medan. Oh, yang pas final dulu ya? Tuh, Iya. Final. Jurinya yang Ya. keliling. Iya. Ada nggak tuh? Kan konsepnya sama kayak EMA Asia tuh. Iya. Ada rencana nggak nanti? Untuk sementara belum sih. Belum ya. Jadi kita lebih saat ini yang kita paling baru itu kita dengan kerjasama dengan Meka Indonesia, kita buat Club of Champion. Jadi juara finalnya EMA ketemu dengan juara Meka, betul. Oh, ntar diadu. Nanti diadu. Keren. Jadi di selain EMA ada Meka. Jadi kemarin kita juga turun di Meka ya. Iya. Di Pro Limited 240 ya. Terus itu asosiasi yang berbeda, rule-nya beda, CD-nya juga beda. Betul. Tapi intinya kalau misalnya tuning dengan baik juga sebenarnya bisa dipakai buat dua asosiasi itu ya. Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk t-shirtnya sebelum kita tutup? Belum? Ya udah, kalau misalnya itu nanti buat lain kali berarti ya. Oke Om, pertanyaan terakhir deh. Kira-kira untuk EMA Indonesia punya cita-cita nggak buat audio Indonesia tuh menjadi biar lebih baik atau gimana tujuan utamanya? Sebetulnya tujuan utamanya ya memang salah satunya adalah untuk memajukan terutama di dunia industri car audio ya.
dan kita istilahnya memberikan pembelajaran kepada semua penggemar car audio gimana membangun mobil car audio dengan baik dan benar. Dan tadi kembali lagi masalah instalasi safety ya, karena satu-satunya asosiasi yang saya tahu ya, yang lain juga ada instalasi tapi jarang diperlombakan. Tapi di EMA di kelas reguler dan kelas internasional yang wajib adalah kelas instalasi ya, seperti itu. Oke, jadi ada nggak request dari teman-teman misalnya di Sulawesi, Kalimantan, jadi nggak berpusatnya di Jawa sebenarnya, Jawa, Bali, Sumatera gitu kan? Memang secara kondisi geografis topologi Indonesia ini memang rada rumit karena kita ini kan banyak pulaunya istilahnya. Jadi untuk memberikan apa ya istilahnya kontes dari satu kota ke kota yang lain, terutama di daerah ya. Ini saya yakin juga di daerah itu banyak penggemar ya. Istilahnya penggemar car audio itu banyak yang belum terjangkau. Nah, cuman masalahnya adalah gimana mereka untuk belajar mengenai rule EMA, karena kalau kontes tanpa rule ya gimana ya hasilnya juga nggak baik istilahnya gitu ya. Ya itu yang menjadi PR kita ke depannya sih memang. Nah, saya juga sering lihat di Facebook tuh teman-teman yang main truk tuh juga oke-oke tuh. Iya, betul. Pernah nggak kepikiran EMA bikin khusus buat pertandingan buat truk-truk itu tuh? Biasanya memang mereka ini bekerja sama nanti dengan asosiasi A, B, seperti itu, ganti-ganti gitu, seperti itu. Karena saya lihat juga mereka juga ada customer saya punya kargo tam, jadi dia punya truk dan itu pakai audionya SQ. Iya. Jadi barang-barang juga keren-keren itu. Sebenarnya nggak ada masalah karena di tempat saya masang di Surabaya itu baru kemarin mobil box juga turun kontes, nggak ada masalah sih. Oke, sebelum kita tutup, pertanyaan belum ada. Oke. Komplain nih dari Pak Gatot. Ya. Lampu ngarah ke tembok biar kontras. Betul itu. Thank you buat inputnya. Ada dari Denny Kawali. Kawaii. Oh iya, Kawai. I love Katen so much. I love you too, Om. Oke guys, jadi sekianlah untuk acara episode kedua dengan Mr. Robert Arianto dari EMA Indonesia. Jadi nanti kita akan buat lagi episode berikutnya. Nanti kita akan undang tamu-tamu istimewa lagi di channel Katen Auto Sound Jakarta, dan kita akan tampilkan live di Facebook dan Instagram. Thank you for watching, thank you Om. Sempat datang. Ya, ini nanti kita bikin giveaway lagi juga untuk hadiah yang lebih menarik. Oke, bye-bye. Thank you. Oke. Bye-bye.